Waktu itu Nabi SAW sudah niat, ini harus dibunuh. Karena mereka memang sudah turun dengan hukum Nabi SAW. Ternyata Abdullah ini datang, bin Ubaidah bin Abi Salul ini, lalu dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, berbuat laiklah pada sekutu-sekutuku. Gitu kan. Dengan kalimat kasar ya. Nabi SAW membalikan wajah darinya. Abdullah terus mendatangi Nabi SAW dan terus memohon sambil mengatakan, wahai Rasulullah, berbuat laiklah pada sekutu-sekutuku. Ya, apakah engkau akan membunuh 700 orang sekaligus dalam satu hari? Lalu bagaimana kesepakatan antara aku dengan mereka? Nabi SAW terus saja mengatakan, menjauhlah dariku, menjauhlah dariku. Dan ini teman-teman sekalian, lihat perilaku Nabi SAW beda dengan orang kafir harbi. Beda perilaku Nabi ini dengan tegas kalau orang kafir harbi, beda dengan orang kafir zimmi yang di bawah naungan pemerintah Islam yang tidak boleh diganggu, beda dengan orang munafik. Banyak orang salah faham ini. Begitu dia tahu munafik, misalnya pura-pura Islam, atau misalnya dia membenci Islam, walaupun namanya Islam, tiba-tiba saja mau dibunuh. Ingat, perilaku Nabi munafik gak dibunuh loh. Munafik gak dibunuh. Tapi Nabi sebutkan ciri-ciri mereka. Dan mereka boleh tidak diajak teman, boleh tidak dikasih pekerjaan, ya kan? Boleh diboikot, tetapi mereka tidak boleh dibunuh. Berapa kali Umar bin Khattab mau nebas lehernya Abdullah bin Abi Salul, Nabi larang. Dan apa kata Nabi SAW? Statement yang sangat jelas, jangan hai Umar, jangan sampai orang mengatakan Muhammad membunuh temannya. Maksudnya, mereka masih ngaku Muslim. Jangan sampai orang bilang, oh Muslim bunuh Muslim tuh. Seperti itulah. Jadi ini ada perilaku yang penting teman-teman sekalian ya. Dan jangan sampai ada seorang Muslim lagi jalan dengan orang yang mungkin divonis sebagai seorang munafik, gitu kan? Karena ciri-cirinya, kebetulan ketemu lalu kemudian kita menganggap, oh berarti orang ini juga munafik. Tidak boleh teman-teman. Bagaimana orang-orang yang suka vonis begini kalau dia lihat waktu Abdullah bin Ubaidah misalnya datang ke Nabi SAW dan ngomong. Bagaimana kalau di zaman Nabi ada kamera teman-teman sekalian dan mereka lihat orang-orang munafik dulu di majelisnya Nabi. Mungkin sudah Nabi juga disalahkan, gitu kan? Jadi nggak boleh sembarangan ini. Kita harus tetap adil melihat individu Muslim itu. Karena kita tidak bisa tahu ini munafik atau bukan, gitu kan? Dan kalaupun dia datang ngobrol, Nabi SAW masih layani, bahkan dia minta 700 personel ini jangan dibunuh. Terus saja dia datang, ya. Abdullah terus mengatakan, aku tidak akan membiarkanmu wahai Rasulullah sampai engkau berbuat baik pada sekutu-sekutuku. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, baiklah, ambil semua untukmu, silahkan. Akhirnya Abdullah memerintahkan agar 700 orang itu dibebaskan. Sebagian dari kaum Qainuqa karena masih takut, dan akhirnya karena takut mereka hijrah ke wilayah Khaybar. Mereka hijrah ke wilayah Khaybar. Terakhir teman-teman sebagai penutup adalah Sariyah Zaid bin Harithah. Ini semua kejadian sebelum perang Uhud. Insya Allah nanti malam kita akan bahas awal peperangan Uhud itu sendiri. Sariyah Zaid bin Harithah ke Al-Quradah, daerah Al-Quradah, masuk wilayah Najd antara Rabzah dan Ghamrah di tepi Zatul Irq. Ya, dikenal juga dengan perang Zatul Irq. Sariyah saya sudah bilang teman-teman definisinya adalah 3 orang ke atas, 3 sampai 100 ya. Di atas 100 sudah dinamakan pasukan. Kurang dari 100, 3 sampai 100 dikatakan Sariyah. Pada saat itu Allah Azza wa Jalla menakdirkan terjadi pertemuan antara seorang sahabat yang bernama Sulaik. Pernah bersahabat dengan salah satu dari kafir Quraisy yang bernama Naim bin Mas'ud. Naim bin Mas'ud. Suatu hari pada saat sedang mabuk bersama, lalu Naim dalam keadaan mabuk tidak sadar menceritakan info tentang kafilahnya Abu Sufyan, kafilahnya Quraisy. Jadi Sulaik ini Muslim. Dia bersahabat sama Naim bin Mas'ud. Satu waktu bertemu, kafir sama Muslim bertemu, teman sama teman di satu tempat. Rupanya si Naim ini lagi mabuk. Lalu dia ceritakan bahwasanya ada kafilah Quraisy mau keluar. Dia sudah tidak sadar ini Muslim depannya atau bukan, tapi ini dianggap temannya. Maka spontan waktu itu dengan sangat detail diceritakan. Sulaik mengumpulkan seluruh info tentang kafilah tersebut dari Naim, lalu segera melaporkan kepada Nabi SAW. Ya. Pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW segera mengambil keputusan membentuk Sariyah yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah adalah dikenal dengan dulunya anak angkat Nabi SAW, Harithah, Zaid, dan ini dijadikan pemimpin dalam perang ini. Pada bulan Jumadil Tsaniyah tahun 3 Hijriyah, Nabi SAW mengutus Sariyah dipimpin oleh Zaid bin Harithah
dengan pasukan kurang lebih 100 orang berkuda bertujuan menghalangi kafilah tadi Quraisy yang dipimpin oleh Safwan bin Umayyah bin Khalaf, Huwaitib bin Abdul Uzza dan Abdullah bin dipimpin oleh Safwan bin Umayyah dan Huwaitib bin Abdul Uzza kafilah itu. Kemudian ada juga satu orang dari Quraisy yang ikut di situ, pimpinannya Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dalam kafilah tersebut terdapat cukup banyak harta, terdiri dari bejana perak dan yang bernilai kurang lebih satunya 3.000 dirham. Jadi benda-benda yang sangat mahal. Petunjuk jalan Quraisy bernama Furrad bin Hayyan al-Ajali, Furrad bin Ayyan al-Ajali, yang menuntun Quraisy melalui wilayah Zatul Irq dan memasuki wilayah Irak supaya menghindari Madinah. Pada saat itu Zaid bin Harithah berhasil menemukan mereka dan berhasil mendapatkan kafilah lalu menyerang, tapi sayangnya kafilah tersebut berhasil meloloskan diri, terutama pada saat Zaid bin Harithah sibuk melawan prajurit-prajuritnya. Mereka berhasil melarikan kafilah-kafilah tadi. Yang ditawan oleh Zaid hanya pemimpin kafilah yang bernama Furrad bin Hayyan al-Ajali. Saat Furrad bin Hayyan al-Ajali dibawa ke hadapan Nabi SAW, Nabi SAW menawarkan Islam. Kalau dia tidak mau maka akan dibunuh. Maka ia pun akhirnya memilih Islam. Dia memilih Islam dan dianggap misi ini tetap dianggap berhasil walaupun tidak sempat mendapatkan kafilah karena Zaid bin Harithah menawan pimpinannya dan pimpinan kafilah masuk Islam. Allahu a'lam bissawab. Ini insyaallah yang bahasan kita teman-teman sekalian, dan kita akan masuk insyaallah di bahasan kita setelahnya masalah perang Uhud ya.